Setelah 1 minggu tidak bertemu, kita ketemu lagi dalam Jagongan Telkom Jogja Digital Valley. Setiap minggunya Jagongan akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi dan berbeda dengan orang-orang di setiap minggunya. Nah, kalau sudah banyak yang sudah kita temui dari minggu ke minggu, dan minggu ini kita kedatangan seorang, bisa saya bilang pengusaha ya Mas ya? Belum. Menuju ke sana. Menuju sebagai seorang pengusaha yang mempunyai portal pesansaja.com, yaitu Mas Dwi Ning Wahyudi. Ya, selamat sore Mas. Sore. Selamat datang di Jagongan. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pesansaja.com. Ini kalau sahabat JDV biasanya pengen makan, maka yang dilakukan adalah datang ke tempat makan tersebut. Tapi pesansaja.com memfasilitasi untuk klik dan sampai. Misalnya kalau yang sedang saya lihat sekarang ini adalah ayam geprek kedai bismillah dengan nasi. Klik pesan sekarang, terus nanti akan dianterin gitu. Enggak langsung dianterin. Dianterin. Oh, itu besoknya atau enggak, untuk hari ini. Oh, gitu. Tapi dalam jangka waktu agak lama lagi. Kita modelnya pesan dikumpulkan dulu, nanti ada kloternya, jadi setiap jam kita kirim. Oh. Jadi nggak langsung beli terus langsung di-deliverykan. Oh iya, ya benar. Jadi kalau kayak apa namanya online shop itu ada PO dulu gitu ya Mas ya, pre-order gitu dulu, baru nanti dibelikan. Iya. Dipesankan. Nah, kita tidak menjual ya, tapi kita memesankan. Nanti beda dengan itu. Oke. Dianterin nanti setelah itu. Dianterin. Wow. Dengan biaya pengiriman 6.000 per paket pengiriman. Ya. Oke. Jadi ini menarik sekali, pesansaja.com. Awalnya itu kok bisa kepikiran bikin pesansaja.com itu gimana Mas ceritanya? Ya, apa namanya ya? Kita sebenarnya orang pas-pasan semua. Oh. Jadi nggak terlalu nggak terlalu ahli juga di bidang IT atau gimana. Jadinya tapi pengen mengajak orang-orang itu ber-IT gitu. Oke. Nah, jadi kenapa pesansaja.com? Jadi karena kan boomingnya kan orang pengen pesen lewat internet. Betul. Padahal warung-warung itu nggak tahu internet. Nggak ngerti. Kalau kita memaksakan mereka nggak bisa. Nah, jadi kita jembatannya aja. Oke. Semua sederhana seperti itu, dan kita mencoba bikin sistemnya. Habis itu baru dijalankan, ketemulah pesan saja itu. Oke. Pesansaja.com. Ini sampai saat ini baru di Jogja. Di Jogja. Dan sudah berjalan selama 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun ini perjalanannya seperti apa Mas? Kalau dari awal kita selalu berubah terus, maksudnya kita berubah berdasarkan konsumen. Jadi pertama dulu kita nggak per jam, pengiriman itu tidak seperti sekarang. Oke. Jadi siang dan sore kita kirimkan gitu, tapi ternyata tipikal orang Jogja nggak seperti itu, jadi kita ubah per jam. Gitu. Nah, setelah kita ubah per jam, banyak yang coba, terus kita coba. Dulu pertamanya belum ada oleh-oleh. Kita hanya di makanan siap saji gitu, dan sebatas warung-warung yang bermerek istilahnya. Tapi karena ternyata konsumen kita menyesuaikan dengan konsumen, kebutuhannya di mana, kita coba oleh-oleh, terus akhirnya dari luar kota nyoba, terus yang dari daerah kita juga dari mulai soto sampai steak ada. Jadi orang mau nyoba yang kecil, beli soto 1 bungkus boleh. Ya. Atau beli steak mau 10 porsi juga bisa. Gitu. Jadi ini sangat menghemat waktu dan menghemat tenaga juga ya Mas ya. Karena dari teman-teman pesan saja ini akan mengirimkannya. Iya, ada kurirnya. Istilahnya namanya Rio itu panggilan kurir. Oh iya. Delivery boy. Nggak tahu tuh gabungannya dari mana, yang penting ketemu Rio. Keren. Oke, berapa banyak jumlah Rio Mas yang ada di Rio? Untuk sementara kita ada 2. Baru ada 2, tapi dia sudah keliling se-Jogja ya? Bisa tapi kita juga ada Rio cadangan. Itu Rio cadangan kita gunakan ketika per kota, atau mungkin ada pemecahan
karena apa namanya, kan kadang-kadang ada pengiriman yang menyilang gitu. Betul. Kemana Nah, dan kemana? kita siapkan dulu cadangan. Oh, oke. Lumayan dulu cadangan juga ada. Oke. Nah, banyak sekali kategori yang bisa dipesan di pesansaja.com. Ada aneka minuman, cemilan makanan kering, jajanan pasar, kue kering, kue makanan basah, makan sahur, makanan pendamping dan makanan siap saji. Iya. Ini berguna sekali ya kalau makan sahur gitu. Iya, biasanya kita pas puasa ada. Oke, dan di jam-jam sahur gitu. Iya. Kalau malas keluar, Kalau pesannya kalau sahur dulu kita nggak sahur terus dipesan gitu kan susah sekali. Jadi pesannya kita pre-order siangnya, nanti closing jam 6 sore, baru malam kita apa namanya, kita kan kerja sama dengan gerai kami nyebutnya gerai. Oke. Itu yang menyiapkan. Oke, jadi nanti tinggal diambil dan diantar. Iya. Mungkin bisa apa namanya, dicoba yang versi desktopnya karena ini versi mobile. Oke, coba saya buka yang versi desktop dulu sahabat JDV. Nah, sekarang sudah berapa banyak nih mas gerai-gerai yang bergabung? Ada, kalau gerai lebih dari 20. Lebih dari Iya. 20 yang bisa dibeli ya? Dan itu rata-rata cukup populer di Jogja. Cukup populer. Oke. Nah, kalau di sini berarti saya pilih. Nah itu misalnya Oh. kita kalau di versi desktop kita Aha. sudah lebih dioptimalkan. Jadi Aha. kita bisa misalnya pengen cemilan ada. Oke, Nah, ada banyak icon ada sahabat JDV. ikonnya. Jadi ada mungkin yang Fast pedes-pedes food, gitu, oke. yang apa gitu ada. Atau yang manis-manis Ah, gitu ya. iya. Untuk merasakan pengalaman yang sama dengan apa yang saya rasakan sekarang, mungkin sahabat JDV boleh sambil buka pesansaja.com atau setelah melihat video ini. Nah, di sana ada banyak sekali icon di bawahnya yang lucu-lucu gitu. Ini mungkin kalau layarnya Iya. datar. Nah, Nah, ada fast food, ada kue-kuean, ada ini apa mas yang biru ini? biru ini kayaknya penyetan ya. Penyetan. Nah. Oke. Jadi istilahnya kita sesuaikan dengan Jogja. Betul. Jadi Memang- karena kita pengen bikin unik, jadi di Jogja ya kita sesuaikan dengan selera masyarakat Jogja gimana, teman-teman Jogja gimana gitu. Nah, nanti kalau yang oleh-oleh baru ada sendiri. Kalau oleh bisa dikirim ke luar. Bisa. Coba Oh, dicek aja. oke. Kita oleh-oleh ada, kalau bakpia hampir seluruh Jogja ada. Jadi kalau Lebih dari misalnya 12 merek. menarik sekali kalau misalnya yang dari luar Jogja lagi pengen bakpia, Ya. pesansaja.com terus Bisa. akan dikirimkan bakpia ke Iya, daerahnya. iya. Kita sudah kirimkan dari Aceh sama Papua sudah pernah. Sudah pernah. Ya. Luar biasa. Terus kalau untuk wisatawan yang Hmm? kita punya pelanggan, kadang wisatawan datang ke Jogja, kalau yang sudah berlangganan yang sudah sering belanja, gitu, mereka 1 minggu sebelum datang sudah pesan dulu, nanti Oke. mereka bisa berwisata, santai, Terus tinggal ngambil. pulangnya kita antar ke hotel. Oh. Nah, semua disiapkan, udah. Luar biasa. Misalnya rombongan satu perusahaan rombongan, kita bisa siapkan per orang 1 paket itu bisa. Oke. Sudah seperti itu. Jadi sangat mengakomodasi kebutuhan kuliner apapun ya, Ya. yang ada di Jogja ya. Menarik sekali dari sebuah peluang yang melihat bahwa manusia itu pada dasarnya kalau dimudahkan akan sangat senang gitu, Iya, Mas, iya. ya. Jadi pesan saja .com ini memberikan delivery online makanan siap saji dan oleh-oleh. Kalau kita ngomongin tentang bisik-bisik nih Mas, kita ngomongin tentang omset gitu. Iya. Dalam 1 tahun ini berkembangnya masih kecil, sedang, besar, atau besar banget, atau gimana? Masih sedang. Masih sedang. Iya, iya. Nah, tapi alhamdulillah sudah. Ya, pergerakannya tetap naik, cuman Naik. kita belum seheboh yang lain mungkin. Oke. tapi saya optimis dengan format yang seperti ini, pesan saja ini bisa mendapatkan banyak klien gitu, banyak orang yang ingin mencoba untuk sistem ini, apalagi mahasiswa seperti saya Bisa. yang suka males gitu kan, di kosan aja. Ada mahasiswa yang apa namanya berlangganan hampir setiap hari. Wow. Ada yang paginya kan kita buka mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Ya. Nah, nanti pagi dari jam 9 itu mereka pesan sarapan. Oke. Nanti jam 1 tuh pesen cemilan. Aneh mungkin karena ongkos kirimnya yang bisa dibilang kalau sekarang kan nggak ada 1 liter bensin jadi ya. Oke. Jadi kan ya daripada pergi panas, kalau biasanya masuk kan naik motor ya. Betul. Pergi panas, parkir,
bayar parkir lah macam-macam. Nah ini bisa ke sini, nanti bisa sehari bisa ada yang sampai 2 kali. Oke. Nah, berarti kalau mau gampang biar nggak repot-repot mungkin bisa belinya agak banyak beberapa item sekaligus. Oh, bisa, ya, Mas? bisa. Nah, cuman kita batasi untuk 2 gerai biasanya. 2 gerai. Maksudnya gini, 2 gerai itu bukan maksimal 2 gerai, tapi 6.000 itu untuk 2 gerai. Oh iya. Kalau misalnya pesannya sampai 4 gerai, nambah 4.000. Tapi 2 kalinya 12. Oh iya. Tidak sebanding lah ya dengan kita harus muterin Oh 4 iya, gerai. iya. Gitu. Dan mungkin solusi dari apa namanya, kelebihan dari pesan saja itu kita bisa belanja, bisa memesan dari banyak gerai. Oke. Nah, jadi nggak cuman 1 gerai masuk terus nanti pesan di situ misalnya habis 10 porsi, udah kan. Kalau kita istilahnya kalau kita kita ke restoran, kita kan datang ke satu restoran ya sudah pulang gitu. Tapi kalau dipesan saja 1 kali klik, 1 kali masuk bisa berbagai gerai. Gitu. Misalnya saya lagi mau meeting makan siang nih, teman-teman gitu, saya pesan 20 kotak dong gitu. Bisa. 20 kotak apa terus minumnya beda di gerai lain bisa sekali. Luar biasa sekali pesan saja ini. Oke, jadi dalam setahun pertumbuhannya sudah cukup berkembang dan bisa pensiun juga Mas, atau harus via website? Kita siapkan beberapa cara pemesanan. Jadi bisa lewat website. Kalau lewat website sangat membantu kita karena kedatangan ya. Oh betul. Terus bisa via SMS, bisa via BBM, oke. Bisa via YM bisa juga. Oke. Telepon juga bisa. Pokoknya semua kontak semua kontak CS di situ bisa memesan. Biasa. Enggak cuman harus buat kita, enggak harus. Karena memang tipikal konsumennya kadang kalau nggak ada suaranya nggak terasa. Betul. itu yang emosi yang terkoneksi gitu ya Mas. Kalau pesan kita juga dikonfirmasi oleh kita. Pesan bisa dikonfirmasi SMS, telepon. Benar kan ini maksudnya fix ya. Pesanannya sudah oke atau belum itu bisa itu. Dan itu bukan robot yang menjawab. Manusia. Sekali lagi kita memanusiakan pelanggan. Benar. Meskipun semuanya serba digital, tapi tetap ya ada fungsi manusia yang ada di sana. Luar biasa sekali. Saya takjub sendiri sama JDP dengan sistem pesan saja ini yang sangat memudahkan semua orang. Jadi semua diuntungkan. Iya. Pesan saja untuk gerainya Gerai untuk senang. Gerai senang dapat pelanggan berikutnya. Dan para hanger ranger atau orang yang kelaparan ini gampang sekali ya untuk bisa menemukan makanan yang diinginkan. Yang paling laris apa Mas itu? Kalau makanan di Jogja. Kalau di Jogja ya, paling laris itu ayam goreng, lotek. Kita nggak ada lotek. Jadi apa? Lotek itu sekarang udah keren gitu. Udah bisa dipesan lewat web. Ya kebanyakan sebelumnya jadi kalau lotek itu bisa dipesan. Dan sekarang tinggal klik saja pesansaja.com. Oke, jadi orang Jogja ini sukanya itu ya. Iya. Oke. Lotek, ayam goreng, menarik sekali. Soto juga banyak. Soto. Lucu. Iya. Pernah ada kesulitan nggak sih Mas dalam menjalankan ini? Sebenarnya kesulitan itu karena kesulitannya itu karena kita kan nyoba terus ya, dan sambil membaca konsumen itu gimana. Yang kesulitannya di situ. Jadi ketika kita begini, itu konsumen itu kurang seneng, jadi kita berubah lagi. Jadi harus adaptif ya. Ada perubahan terus untuk perbaikan yang semakin membaik ke depannya. Luar biasa sekali. Dari ide untuk memudahkan orang lain yang ingin mengakses makanan, Mas Yud, panggilannya Mas Yud ini menciptakan pesansaja.com dan membantu banyak sekali orang di luar sana, membantu setiap gerai juga yang berafiliasi untuk cepat laku juga, dan tentu saja dia bisa memberikan lapangan kerja ya Mas ya. Iya.
Ya dikit-dikit lah. Ya, tapi lumayan. Minimal kita bisa menciptakan sebuah inovasi yang berbeda, sebuah inovasi yang baru yang juga berguna bagi sesama. Inspiratif sekali obrolan saya sore ini, sahabat JDV. Terima kasih banyak Mas Yunus. Senang sekali bisa ngobrol untuk sahabat JDV yang lapar setelah menonton video ini. Boleh ya, mungkin diklik saja dan ketahui lebih banyak dengan mention dengan follow pesan saja dan klik pesansaja.com. Di sana lengkap semua informasi. Kalau mau lebih user friendly lebih enak dibaca, pakai yang desktop. Pakai yang desktop version ya. Kalau mobile juga tetap bisa sih, tetap enak. Banyak juga pelanggan dari mobile. Oke. Terakhir Mas. Iya. Ada nggak pesan-pesan untuk sahabat JDV yang juga sedang merintis startup seperti ini? Kalau dari saya pribadi sih, kalau dari kita teman-teman pesan saja itu untuk mencoba startup gitu. Jangan bayangkan kita akan membuat sesuatu, kita harus membuat sesuatu yang besar itu nggak usah. Kadang-kadang di sekitar kita yang yang alam yang sederhana sekali itu kita bisa angkat. Kita jangan bisa angkat. Jadi nggak perlu kita harus canggih sekali, kita nggak harus terlalu pintar sekali dalam hal IT baru bisa bikin startup, tapi hal yang kecil itu pasti bisa. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Sederhana, yang penting sederhana dulu, biar tidak terlalu berat. Oke. Jadi selamat menemukan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita yang mungkin bisa dipecahkan dengan sesuatu yang digital, yang memudahkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita sahabat JDV, Telkom JDV, youtube.com/telkomjdv. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan banyak sekali narasumber yang sudah ada dalam list saya yang pasti akan memberikan lebih banyak inspirasi setiap minggunya. Saya Adi Rahmana, terima kasih sudah menonton dan selamat sore. Terima kasih.